Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha ista'dana Abdullah ibnu Ummi Maktum al-A'ma ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana wa Maimunah jalisatani. Faqala sallallahu alaihi wasallam ihtajiba faqulna awalaysa bi'a'ma la akhirih. Ummul Mukminin yakni Ummu Salamah, beliau meriwayatkan dari Kanjeng Nabi suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum, beliau ini orang yang tunanetra, tidak bisa melihat. Lah, Abdullah bin Ummi Maktum ini meminta izin untuk masuk ke areanya Kanjeng Nabi. Jadi kalau aku gak paham ya, artinya ini lokasinya di mana. Yang jelas itu Abdullah bin Ummi Maktum, beliau ini orang buta, ingin sowan ke Kanjeng Nabi. Lah sedangkan di situ di samping Kanjeng Nabi itu ada Ummu Salamah dan juga Maimunah. Jadi ada Siti Ummu Salamah dan juga Siti Maimunah. Beliau ini dua orang perempuan ini sedang duduk. Akhirnya Kanjeng Nabi berkata, ihtajiba, pakailah hijab. Artinya tutupilah diri kalian, jangan sampai diri kalian itu terlihat. Nah, ini kan berarti harusnya kan agak menjanggalkan. Janggalnya apa? Orang yang mau berkunjung ke, orang yang mau menemui Kanjeng Nabi itu orang buta, tapi kenapa kok Ummu Salamah dan juga Maimunah ini diperintahkan Kanjeng Nabi untuk bersembunyi lah, kasarannya seperti itu, untuk memakai hijab. Fakulna awalaysa bi'a'ma. Akhirnya dua orang ini istrinya Kanjeng Nabi tadi kemudian berkata, bukankah Abdullah ibnu Ummi Maktum itu adalah orang yang buta? Kenapa kok kita harus sembunyi? Kenapa kita harus kok sembunyi ya bahasanya ya? Nah, kenapa kok kita harus pakai penghalang? Padahal dia itu nggak bisa melihat. Faqala wa antum la tubsironihi. Apakah kamu tidak bisa melihat dia? Ya benar, Abdullah bin Ummi Maktum itu buta. Tapi kalian sebagai perempuan, apakah kalian kan punya mata yang normal? Kalian bisa melihat Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga hadis ini menjadi dalil bahwasanya tidak boleh bagi perempuan itu satu majelis atau satu tempat duduk, satu tongkrongan dengan lawan jenis walaupun buta, ya, mujalasatul amyan. Ya. Sehingga fayahrumu alal a'ma al khalwatu bin nisa kadza fil ihya. Maka diharamkan bagi orang yang buta itu berduaan dengan perempuan walaupun dia buta. Ya benar, yang buta matanya, tapi yang bisa nakal bukan hanya matanya. Artinya sedikit apapun potensi terjadi keharaman itu tetap harus dihindari. Jadi mungkin mata tidak berfungsi, tapi ada celah lain di mana setan itu bisa dijadikan akses oleh setan untuk menjerumuskan. Berarti ini kan laki-laki tidak boleh melihat, dan sebaliknya laki-laki tidak boleh melihat. Nah, intinya seperti itu. Jadi walaupun toh orang itu buta, orang laki-laki itu buta, tidak bisa melihat perempuan, perempuan itu bukan berarti terus tidak wajib untuk menutupi dirinya. Tetap punya kewajiban untuk menutupi diri. Atau perempuan ini sebisa mungkin ya tidak melihat laki-laki itu. Jadi siapapun yang punya mata, ya dia harus menjaga kedua matanya. Walaupun orang yang dia lihat itu tidak bisa melihat balik. Contohnya kayak orang buta. Kalau sesama orang yang normal kan
masuk akal lah mungkin. Artinya masuk akal itu kalau kita memandang dia, kemudian dia memandang kita, kemudian dari mata turun ke ganti. Biasanya kan memang dari pandangan. Kalau sama-sama memandang potensinya memang lebih besar. Tapi ketika orang itu buta, ya potensinya hilang satu. Ya, orang yang buta tidak akan naksir. Yang namanya orang buta kan nggak iso melihat. Bagaimana kayak Gus Dur. Saya zamannya Inul itu, ya yang apa jenenge? Yang haram kan sampeyan yang bisa melihat. Saya kan nggak bisa melihat goyangannya kayak apa kan. Nah, ya. Tapi tetap potensinya gini. Perempuan itu juga punya potensi untuk melihat orang buta kemudian naksir walaupun buta. Wa qala Ibnu Hajar fi Zawajir wa kanat Aisyatu wa Hafsah jalisataini. Lah kemudian Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Zawajir beliau meriwayatkan bahwa Siti Aisyah dan Hafsah itu pernah duduk bersama di samping Kanjeng Nabi. Fadakhala Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Kemudian masuklah Abdullah bin Ummi Maktum yang buta tadi. Fa amarahuma sallallahu alaihi wasallam bil ihtijab minhu. Maka kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan Aisyah dan Hafsah untuk memakai penghalang, untuk memakai satir supaya apa? Supaya tidak bisa melihat Abdullah bin Ummi Maktum. Akhirnya Aisyah dan Hafsah kemudian bertanya kepada Kanjeng Nabi, innahu a'ma la yubsiruna. Abdullah bin Ummi Maktum kan nggak bisa melihat kita, buat apa kita pakai penghalang? Buat apa kita menutupi diri kita? Faqala sallallahu alaihi wasallam afa umyawani antuma alastuma tubsironi. Apakah kalian berdua ini orang yang buta? Kalian kan bisa melihat Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi setiap orang yang memiliki mata itu punya tanggung jawabnya sendiri, ya, punya tanggung jawab atas penglihatannya sendiri. Tidak harus orang yang dilihat itu sama-sama normal matanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu an-nadira wal mangdur ilaih la yajuzu limra'atin mu'minatin billahi an tudhira ala kulli ajnabiyyin ay laisa bi zaujin wala mahramin binasabin aw radha'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang melihat dan orang yang dipandang. Tidak boleh bagi perempuan mukmin, tidak boleh bagi perempuan mukminah untuk mempertontonkan dirinya atau memperlihatkan dirinya di hadapan laki-laki lain. Jadi tidak boleh perempuan itu kemudian memamerkan dirinya atau menampakkan dirinya di hadapan laki-laki yang tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan mahram, ya. Tidak ada hubungan suami istri atau tidak ada hubungan persusuan. Artinya selama laki-laki itu adalah laki-laki yang halal untuk dinikah atau laki-laki ajnabi, maka perempuan tidak boleh untuk memperlihatkan dirinya. Sebisa mungkin perempuan itu harus menutupi dirinya. Kalau kita ikut kitab ini, sebisa mungkin perempuan itu jangan sampai dikenal oleh siapapun, atau jangan sampai seorang perempuan itu bisa disifati oleh laki-laki manapun. Artinya kalau zaman sekarang kan, oh anaknya itu cantik, oh anaknya itu bibirnya merah, itu kan berarti perempuan ini pernah suatu ketika dilihat oleh laki-laki lain, sehingga laki-laki lain itu bisa mendefinisikan. Nah, itu sesuatu yang harus dihindari. Ya kalau tidak sengaja ya gak masalah. Apalagi biasanya itu momennya di hari raya. Di tempat kopian.
Wah iko. Boten ngomong berarti Mas. Hah? Boten ngomong berarti. Ngapa? Karo. Umpami nih. Istri kula ngobrol berbincang-bincang kali suami Mbak. Ya kan yang sekandung sama kula kan Mbak. Iya. Kalau Mas kan satu. Ribut. Gini ya, sebenarnya kalau masalah apa jenenge? Kan umpami cerai kali Mbak kan sakit. Iya, bisa nikah, bisa. Ya kalau kita mengikuti kitab ini sebisa mungkin diminimalisir atau sebisa mungkin tidak. Tapi selama aman dari fitnah ya insya Allah tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu, yang jelas-jelas tidak boleh itu ketika perempuan bicara dengan laki-laki lain, menampakkan diri di hadapan laki-laki yang tujuannya untuk menarik perhatian. Maka itu dihukumi zina wes. Kalau ada hajat nggak masalah. Tapi kan tetap jauh tengah. Apa? Harus didampingi. Nggak boleh kemudian bicara berduaan yang di rumah itu nggak ada orang sama sekali misalnya, itu yang nggak boleh. Makanya kan kalau film peradaban mau. Selamat sih. Hati-hati nih Islam. Iya, sangat berhati-hati. Paman berada. Kan keronganu wong liya itu. Lah iya, lek Saiki to keronganu adikmu dhewe wis, to kakakmu dhewe semana. Kan pare Mas. Iya. Usir apa pun. Itu kaolen. Ngomong-ngomongan anu boleh. Ada orang lain lah. Ada tapi. Ada ibu di rumah. Setan lho nek kowe setane. Aku bojone kok setane gitu. Lanjut ya. Wala juzu an-nadharu minhu ilaiha wala minha ilaihi. Dan tidak boleh seorang laki-laki melihat perempuan lain atau perempuan lain melihat laki-laki. Tadi sama saja. Hukum laki-laki dan perempuan masalah pandang memandang itu sama. Fakama yajibu ala rajuli ayaghudda tarfahu anin nisa kadzalika yajibu alal mar'ah anta taghudda tarfaha anir rijal kama qala Ibnu Hajar fi Zawajir wala yajuzu al massu bil musafahah au ma'amuna walatin au nahwihima, dan tidak boleh bersentuhan kulit ketika bersalaman. Nah, ini yang biasanya terjadi di hari raya atau ketika bertamu. Au ma'a munawalatin. Munawalatin artinya mungkin ketika serah terima barang, ya cukup barangnya yang disentuh, jangan yang lain. Ini. Barangnya. Yuk, ngene sahroni tiba. Hei. Kayaknya tuh pada tuh kopikan. Menghambar begitu. Ya. Lah, tadi kan dalil keharamannya itu kan laki-laki tidak boleh melihat perempuan lain, perempuan tidak boleh melihat laki-laki lain. Bukan berarti terus yang haram itu hanya melihat toh, menyentuh juga haram, apalagi kalau melihat saja haram apalagi menyentuh. Apa ya? Ayo, lanjut ya. Jadi fa inna ma yahrumu nadaruhu yahrumu masuhu bil aula. Jadi sesuatu yang haram untuk dilihat, maka menyentuhnya pun juga lebih haram. Li'annahu ablagu fil laddah, karena menyentuh itu justru malah puncak dari kenikmatan, malah lebih bisa dirasakan kenikmatannya. Wa agladu dan justru lebih berat keharamannya.
Bidalili annahu law massa fa anzala batala shaumuhu, dengan dalil bahwa andai kata ada seseorang yang puasa, dia menyentuh perempuan lain kemudian dia keluar mani, maka puasanya batal. Tapi walau nadoro fa anzala lam yabtul, tapi kalau dia melihat perempuan lain ya, kemudian dia mengeluarkan air mani, keluar air maninya, maka puasanya tidak batal. Gampang itu. Ya. Jadi kalau sampean kondisi puasa kemudian sampean berfantasi ya, kemudian kok keluar, nah itu puasa sampean tidak batal. Atau sampean melihat jemurannya tetangga sampean misal, kok kemudian keluar, nah itu nggak batal. Kenapa? Karena yang menyebabkan keluar itu dari pandangan. Selama memang tidak ada kesengajaan untuk mengeluarkan loh, di delok terus akhirnya ben metu, lah itu baru batal. Tapi kalau ya, artinya sengaja syahwat toh. Ya nanu melihat istri dia, Mbak. Melihat istri itu, kalau melihat toh nggak batal. Tapi kalau sampai cipika-cipiki, nyentuh kemudian keluar mani, maka batal. Konsepnya itu gini. Sesuatu yang apabila membatalkan puasa itu menyebabkan keluar mani, maka itu menyebabkan batalnya puasa. Sampai keluar. Kalau nggak keluar nggak masalah. Mungkin ya haram kalau cipika-cipiki dengan istri ketika puasa kan. Kalau dengan syahwat itu haram. Batal. Lewis batal. Foto-foto nembui. Ya Allah. Lagi, itu mah. Itu kafarat. Puasa. Iya, kafarah. Yang kafarah yang laki-laki tok. Lagi maksudnya itu ketika sudah dibatalkan dengan kan jima. Oh, ini kalau dia batalnya karena makan kemudian jima, enggak. ya kan? Yang batalnya karena murni jima, Yang menuju. ya. Itu baru kafarah. Misal kok nggak tahan iki apa jenenge Pak adik si kecil kok nggak tahan roh bojo tapi pas waya poso. Nah, iku carane ngakali ben gak kena nganu ya, ben gak kena denda iku mangano sik, batale mangano sik. Terus mari ngono jimak bojone. Tapi tetap dosa. Cuman gak kena denda. Tapi mbuh mlebu. Iya, tapi mbuh mlebu neraka ne piye? Ngakali. Terus Warwa atau Broni fil Kabir an Makil Ibnu Yasar la ayyut ta'na fi ra'si hadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Diriwayatkan dari Syekh Tabrani bahwa Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya menancapkan jarum besi ke kepalamu itu lebih baik daripada kalian menyentuh perempuan yang tidak halal. Itu saking agama itu melarang seorang laki-laki itu bersentuhan dengan perempuan lain. Waqala sallallahu alaihi wasallam ittaqu fitnatad dunya wa fitnatan nisa. Nabi Muhammad pernah bersabda, berhati-hatilah kalian dari fitnah dunia dan fitnahnya perempuan. Fa inna awala fitnati Bani Israel kanat min kibalin nisa, karena awal fitnahnya kaum Bani Israel itu dari perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mataroktu ba'ti fitnatan adurru 'ala rijal minan nisa. Nabi Muhammad juga bersabda, aku sepeninggalku tidak ada ya. Jadi aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan setelah aku meninggal daripada
fitnahnya laki-laki dari perempuan. Memang cobaannya tipu daya perempuan itu maha dahsyat. Pokoknya intinya ngono, wis rodok gak tak penak anune. Nerang nene. Hadis ya, hadis. Lu entar. Oh ya. Iya, mari. Hadisnya. Tuh. Iya. Lanjut hadis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Atani atin min indi rabbi fa khayyarani baina ayyudkhilani fa ummati al jannata wa baina syafa'ah fa fakhtartu asy-syafa'ah wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'an. Suatu ketika Nabi bersabda, aku didatangi oleh malaikat dari sisi Tuhanku. Kemudian malaikat itu memberikan aku pilihan, memberikan aku dua pilihan antara yang dimasukkan surga itu adalah separuh umatku, 50% umatku, atau syafaat. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah diberi pilihan, kamu mau saya beri jaminan 50% umatmu itu masuk surga, atau kamu saya beri keistimewaan berupa syafaat. Akhirnya yang dipilih oleh Kanjeng Nabi adalah syafaat. Artinya syafaat itu yang memberikan pertolongan kepada umatnya. Nah, pertolongan atau syafaat Kanjeng Nabi itu untuk siapa? Ya, ini liman mata la yusyriku billahi syai'an. Ini bagi orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Mati dalam keadaan Islam itu adalah mati yang husnul khotimah, yang sejati. Walaupun amit misal dia mati dalam keadaan mabuk atau mati dalam keadaan apapun, tapi selama dia Islam masih membawa syahadat, insya Allah masih mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Ya mungkin keadaannya adalah keadaan su'ul khotimah, tapi ada kalimat tauhid yang dia bawa itu akan menjadi modal yang sangat besar bagi seseorang untuk bisa mendapatkan bisa, iya. Wa ing sarqa wa ing syaribal khamra wa ing zana wa ing sarqa wa ing syaribal khamra. Kan itu ning hadis wingi ya, bahwa siapapun yang mengucapkan kalimat syahadat, ya, seberapapun dosanya dia akan masuk surga. Hah? Iya. Pokok selama ndak kafir, karena kalau kafir itu sudah beda server. Kalau beda server itu gak nyambung loh maksudnya. Atani atin min indi rabbi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asyra hasanatin wa maha anhu asyra sayyiatin wa rafa'a lahu asyra darajatin wa radda alaihi mithlaha. Aku didatangi oleh malaikat dari sisi Tuhanku azza wa jalla. Kemudian malaikat itu berkata, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu Kanjeng Nabi dari umatmu, satu sholawat saja, maka Allah akan mencatat untuknya 10 kebaikan dan akan menghapus darinya 10 keburukan. Jadi untuk menghapus dosa itu tidak melulu dengan istighfar, tapi bisa caranya dengan membaca sholawat. Sholawat diperbanyak. Nah, ketika kita membaca satu sholawat saja, itu kita punya nilai plus 10, nilai plus kebaikan 10, dan 10 keburukan kita dihapus.
Wa rafa'a lahu asyara darajatin, dan ketika kita membaca satu sholawat saja kita akan mendapatkan derajat 10. Kita akan naik pangkat itu 10. Wa radda alaihi mitlaha, dan akan dilipat gandakan. Semua kita sholawat. Itu saking hebatnya sholawat ya. Atani malakun birisalati minallahi azza wa jalla. Tsumma rafa'a rijlahu fawadu'aha fawqas sama' wal ukhra fil ardi lam yarfa'ha. Ini hadis menceritakan tentang seperti apa toh sosok malaikat itu besarnya. Jadi Nabi itu pernah bersabda bahwa aku pernah didatangi oleh malaikat yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa surat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu mengangkat satu kakinya diletakkan di langit, dan satu kakinya yang lain itu masih ada di bumi. Itu saking besarnya, jadi masih melangkah lah. Jadi satu jangkauan malaikat untuk naik ke atas itu satu kaki masih di bumi, yang satu kaki itu sudah ada di langit. Itu saking besarnya gambaran malaikat. Iya. Ayo, Bet. Iki lho katanya itu. Gue teduran gue kan. Atani malakun fasallama alayya nazala minas sama ilam yang zil qoblaha fabasyaroni annal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah wa anna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Aku didatangi oleh malaikat, kemudian malaikat itu mengucapkan salam kepadaku, dan malaikat itu adalah malaikat yang turun dari langit ke bumi untuk pertama kalinya. Jadi malaikatnya adalah malaikat yang baru pertama kali turun ke bumi. Jadi sebelum-sebelumnya itu di nabi-nabi sebelumnya itu malaikat ini belum pernah turun ke bumi. Nah, turun ke bumi ini malaikat tujuannya untuk apa? Ternyata memberikan kabar gembira kepada Kanjeng Nabi bahwa Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Kanjeng Nabi, itu akan menjadi pemimpinnya pemuda ahli surga, dan memberikan kabar bahwasanya Siti Fatimah itu akan menjadi pemimpinnya perempuan ahli surga. Itu menunjukkan bahwa dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad itu memiliki derajat atau memiliki posisi yang spesial nanti di surga. Ya Allah. Lanjut. Ittabi'u ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutilah ulama, karena sesungguhnya ulama itu adalah pelita dunia dan lampunya akhirat atau obornya akhirat. Tapi maksudnya bagaimana? Jadi kita harus mengikuti ulama. Ulama itu yang seperti apa? Ya tentu ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, ya, ulama-ulama yang ahli zikir, ulama-ulama yang memang patut untuk diikuti ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Itu ulama. Jadi intinya kita harus mengikuti ulama yang seperti apa? Ya ulama yang memang ucapan dan perilakunya itu sama. Kalau dia berkata baik, perilakunya juga baik. Sangat bukan saya. Ande kan ketara api kan mergo gak konangan, gak konangan eleke. Mergo sarungan. Gendeng maneh. Lah, kenapa kok kita harus mengikuti ulama? Karena ulama itu menjadi lilinnya dunia atau menjadi obornya dunia. Kalau kenapa kok diibaratkan obornya dunia? Obor itu kan artinya kan
penerangnya dunia. Karena memang laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Karena andai kata tidak ada ulama di dunia ini, maka manusia itu akan sama seperti binatang, justru bisa lebih keji atau lebih buruk, lebih hina daripada binatang. Itu sisi persamaan antara kenapa kok ulama itu disamakan dengan obor. Lah kemudian kenapa kok ulama itu tidak disamakan seperti matahari? Kok artinya kenapa kok Kanjeng Nabi itu tidak mengistilahkan ulama itu adalah mataharinya dunia? Karena matahari itu adalah sesuatu yang tidak, ketika dia menerangi ya, matahari itu menerangi sesuatu tapi dia tidak berkurang sedikit pun. Lah sedangkan obor itu adalah sesuatu yang menerangi tapi dia akan ada masanya untuk habis, ada masanya untuk mati. Ini menunjukkan bahwa ulama itu posisinya itu sama seperti lampu. Suatu saat ya pasti akan mati, suatu saat akan meninggal. Ya Allah. Atatkum almaniyatu rotibatan lazimatan, imma bisyaqwatin wa imma bisa'adatin. Kematian itu pasti akan menghampiri kalian, entah mati dalam keadaan celaka atau mati dalam keadaan beruntung. Jadi memang mati itu ada dua macam. Ada mati yang dalam keadaan bejo, beruntung, ada mati yang dalam keadaan celaka. Mati yang dalam keadaan celaka ya misal contohnya kayak apa ya? Bukan kecelakaan ya. Bukan kecelakaan tapi mati karena overdosis misal. Kecelakaan apa mungkin? Kecelakaan itu tidak. Ya. Atau lebih mudahnya ginilah, kematian itu pasti akan menghampiri kalian. Ada kalanya kematian itu akan menghantarkan ke surga atau ke neraka. Tergantung kondisi kematian itu dalam keadaan melakukan maksiat, dalam keadaan membawa maksiat yang lebih banyak daripada amal baiknya atau kebalikannya. Ya, ya itu, tapi itu cuma tanda-tanda. Ya kan, siapa ngerti wong sujud ternyata encen dhek pas wae kena angin duduk. Cuman angin duduk bokongnya ning ndi ya. Ya nano, dina Jumat ngene matanya ya. Ya itu hanya tanda-tanda, tapi bukan pasti. Kita jiru apa? Malam Jumat apa dina Jumat? Loh, malam Jumat kan masuk Jumat itu. Itajiru fi amwalil yatama la takulha az-zakah. Perdagangkanlah harta anak yatim supaya tidak termakan zakat. Nah inilah. Ini mungkin sesuatu yang orang-orang yang mungkin berusaha untuk wirai tapi bodoh atau nggak paham ya. Harta anak yatim itu sebisa mungkin jangan didiamkan. Tapi kalau hartanya banyak loh ya, kalau hartanya banyak, misal anak yatim ini ternyata punya warisan 150 juta. Lah 150 juta ini ketika kamu menjadi pengelola, ketika kamu menjadi penanggung jawab anak yatim ini, 150 juta itu jangan kamu diamkan. Karena kalau kamu diamkan sampai 1 tahun dan belum berkurang 150 atau misal nggak berkurang 100 lah, karena 100 juta kan sudah kena zakat, anggap aja, maka uang anak yatim itu akan berkurang karena termakan zakat. Nah, supaya tidak termakan zakat itu bagaimana? Diputar, diperdagangkan. Karena ketika diputar terus
akan memperbarui haulnya kan, akan memperbarui kapan nisabnya itu jatuh. Oh, senes dipasrahkan. Enggak, jangan dipasrahkan. Jadi harta anak yatim itu sebisa harta anak yatim itu tugas kita sebagai penanggung jawab ya, itu harus mengembangkan. Meskipun zakat kan nambah. Meskipun zakat. Oh, berarti upami. Hah? Ya kalau diwadahkan kan ada keuntungannya, tapi kalau didiamkan tidak ada keuntungan tapi berkurang karena terkena zakat. Kalau 100 juta ya berarti kena 10 juta kan, berkurang 10 juta. Pas habis itu kurang. Ya, misal kalau anak yatim itu punya harta warisan sapi piro ya? 30 atau 5 lah. 5 ya? 40. Sing 5 itu onta ya. Kalau anak yatim punya sapi misal 30, berarti kalau didiamkan maka akan berkurang terkena zakat 1 ekor tabek, satu ekor pedet ya, anak sapi. Ini per tahun kalau dia punya sapi itu selama misal punya sapi 30 selama 1 tahun. Tapi syaratnya kalau tidak digembalakan. Kalau digembalakan artinya kan dicarikan pakan kan. Nah, itu gak kena zakat, cuman kena zakat perdagangan. Kalau diberi makan, diretke. Diretke enggak. Lek diretke, kalau kamu mencari golek nganu ya. Mbok golekne pakan kalau kamu ngarit, ya itu statusnya hewan ternak itu tidak terkena zakat atas nama zakat masyiyah, atas nama zakat hewan, tapi terkena zakat atas nama perdagangan. Tapi kan lebih mending kalau didagangkan kan ada keuntungannya. Misalnya nggak ada warisan sapi, kan bisa dikelola. Nah, entah ngelolanya itu bisa disewakan atau yang penting ada keuntungan lah. Atau hebu ayalina qalbuk wa tudrika hajatak irham al yatim wamsah ra'sah wa atimhu min ta'amika yalin qalbuk wa tudrika hajatak. Kanjeng Nabi itu memberikan tips supaya kalau kamu punya hati yang keras, bagaimana supaya hatimu itu bisa menjadi hati yang lunak. Hati yang lunak itu mudah untuk menerima kebenaran, mudah diajak untuk melakukan hal baik, mudah untuk diajak zikir misal. Terus kalau kamu punya suatu hajat, punya suatu keinginan, bagaimana supaya keinginanmu itu cepat terkabul? Caranya adalah sayangilah anak yatim. Anak yatim ya, anak yatim itu yang belum balik. Anak yatim itu batas umur Ya, untuk belum balik. Untuk diperhatikan. Disantuni. Berarti kan punateng mboten lepas nih. Kalau sudah balik enggak? Pas anggap sami lah. Jadi supaya hatimu lunak, supaya kebutuhanmu atau keinginanmu itu cepat tercapai, sayangilah anak yatim, kemudian usaplah kepalanya, ya. Ojo dikosek ya, dilus. Hah? Ya dijejek. Wis balik kok durung. Balik Jadi usap kepalanya, kemudian berilah makanan dari makananmu. Iya. Jadi kalau level makananmu itu misal yang mewah-mewah ya harus kamu harus memberikan anak yatim dengan yang biasa kamu makan lah. Ini nih. Ojo mbok kei turahan tok, ini segor berkat le wis ganjarane. Kan sama-sama dimakan. Iya, tapi turahan kan jatahe jumbleng yo. Jatahe pitik. Kadang kan nganu. Ayo kan kayak anak yatim. Aslinya kan di api kan buat misalnya ben. Ibaratnya anak yatim itu ben.
Heeh. Nyeplos dhewe iku sing Nyeplos dewa sama di nganu tak dongakne dongakne elek anak yatim biasanya nakal Kak. Iku terus anu kedah ngomong Apa? apa Ya enggak cukup kita. nya duit. Iya, cukup kita memberikan uang sedekah ya. dan sakit mata. Jarang-jarang wong iku mulai duit aku duit ya paling nolong iku. Ngaten pripun wah yatim Biasane yatim itu ning anu. Iya godho. Godho. Ya omongan bocah rong balik kok. omongane bocah. Iya. Ya sama saiki. Sama saiki. Tapi dhisik ditinggal bapak. Umur piro? Mana? Awakmu. Iya, tapi nganu loh ya. Artinya hadis ini menyayangi anak yatim, kemudian mengelus kepalanya tidak harus di atas panggung. Justru biasanya kalau dijadikan event itu malah anak yatim ini nanti ketika dewasa dia akan kena mental gitu loh. Bukan hanya ketika dewasa, biasanya anak seumur mungkin kelas 4 SD itu biasanya sudah punya perasaan. Karena kalau dia dipertontonkan di pentas kan, berarti kan dipertontonkan kalau oh ini loh enggak punya bapak misal gitu. Seolah-olah kan seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau kita berbuat baik itu tidak perlu kelihatan siapapun, itu lebih baik ya. Anak broken home Ya. apa sami kedah di Oh beda ya, enggak sama dengan anak yatim. Zaman kian macam ning ngoten. Terus kalau anak yatim ditanggung nopo. Iya tidak harus dipentaskan kan. Orang-orang kecenderungannya kan disipasikan. Itu jenis dulu kan menjadi tinggal apa? Ini kan kayak miskin itu. Korso kan ono Kayak event. kan, Pak. Tapi Korso kan nonton event. Dan korso kan nonton event. Iya. Cuman kan ya anggap saja itu sebagai ya syiar lah mungkin. Tapi biasanya ya ditunggangi oknum. kadang gua bingkisan orang-orang. Itu kan Mas. Ayo we, tenis korso kan ono event saiki. Event anak yatim. Nggih. Emang tahunan suro kan. Tahunan suro. Iya. Dua hadis nah ya. Itakhidu asarawilat fa innaha min astari thiyabikum wa hasinu biha nisaakum idza kharajna. Pakailah celana. Ya, pakailah celana. Kenapa? Karena celana itu adalah pakaian yang lebih bisa menjaga aurat kalian, lebih bisa menutupi tubuh kalian. Karena kalau celana, kalau kita pakai sarung kan rawan terkena angin, terus buka, melorot. Ya. Lah, ya celana sing apa jenenge? Celana apapun, yang penting nutupi aurat. 3/4. Oh iya 3/4 enggak. Ya pokoknya sunnah pakai celana, tapi celana itu sudah sebisa mungkin dijadikan rangkepan lah, daleman, jadikan daleman. Ini sore dekul dule pol. Kalau aku perempatan kaki ini. Kayak apa loh? Jam apa? Jam apa? Hah? Tablek. Cingkrang-cingkrang. Lah, bagi perempuan juga disunahkan untuk memakai celana ketika mereka keluar. Karena kalau pakai celana kan biasanya perempuan itu kainnya ya ada yang agak nerawang. Itu kalau pakai celana lebih tertutup.
berarti rangkepan. Iya. Yo bisa pakai rangkepan atau enggak pakai rangkepan. Tapi yang celana nopo legging itu kan pas body. Ya, kalau sampai menampilkan lekuk tubuh itu hukumnya makro. Misalnya rokan, Mm. kan mesti rata-rata rangkepan legging itu Legging ku sing full, Oh, iya. cuman pas. iya. Ya enggak masalah. Karena yang terpenting nutupi warna kulit. Mau lah ekspor nyirah. Cak Wuron kan gawe. Enggak gawe celana sing anu lho, sing pake wong wedok sing sak srit lho. Sing pas tengah depan ya. Itakhidu asudana fa inna salatatan minhum min sadati ahli jannah Luqman al-Hakim wan Najasyi wa Bilal al-Muadzin. Itu dia itakhidu. Jadi carilah apa ya wangel anune murotane, perhatikanlah orang-orang Sudan atau carilah teman orang Sudan, karena salah 3 dari mereka itu termasuk dari pemimpin ahli surga. Jadi Sudan itu termasuk orang-orang yang orang-orang Sudan, maksudnya orang-orang yang hitam, berkulit hitam. Jadi ada 3 orang yang berkulit hitam nanti akan menjadi pemimpin penduduk surga, yakni Luqman al-Hakim, kemudian Raja Najasyi, dan juga Bilal al-Muadzin. Bilal Muadzin. Sudan itu berarti ya orang-orang hitam. Itu hitam yang Jawa weh. Hitamnya wong ori kono. Ori hitam. Lah ori dong. Kan tuh hitam. Kurang hitam. Kurang hitam. Malah ini sawah enggak ireng. Wes,